Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Tirta Rimbawa, di mana di channel ini kita akan sama-sama belajar bermain gitar, khususnya bermain melodi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngebahas gimana sih caranya kita bermain speed melodi atau bermain ngebut gitu ya dalam bermain melodi. Karena aku dapat banyak pertanyaan nih di video sebelumnya. Kalian banyak banget yang nanya, "Bang, gimana sih caranya supaya kita bisa main ngebut?" Dan by the way, makasih banyak teman-teman untuk komentar-komentar positif kalian, untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi di sini saya akan coba untuk jawab ya. Saya akan bahas semuanya, gimana caranya kita bermain melodi ngebut. Jadi jangan skip-skip videonya, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke? Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di video kali ini mungkin aku akan lebih banyak ngomong ya, atau lebih banyak ngebacot kayak gitulah istilahnya. Karena memang ini ada beberapa materi yang sangat penting banget untuk aku jelasin ya, untuk cara bermain melodi yang cepat seperti itu. Nah, kalau kalian nggak suka dengar omongan yang banyak-banyak, mungkin bisa skip aja videonya. Tapi kalau kalian memang serius mau belajar gimana caranya ningkatin speed kalian bisa simak sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Jadi sebenarnya untuk bermain melodi yang cepat atau main ngebut seperti itu ya, itu memang kuncinya adalah satu kesabaran teman-teman. Jadi untuk bermain ngebut itu nggak bisa secara instan. Kalau dipaksain sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman nggak akan rapi jadinya teman-teman. Nah, untuk bermain speed itu ada beberapa tahapan sebenarnya yang harus kalian lewatin dulu. Contohnya seperti pembahasan kali ini, ada beberapa teknik yang wajib banget. Ini hal yang paling wajib kalian kuasai dulu untuk meningkatkan kecepatan melodi kalian seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bermain kecepatan itu atau bermain ngebut itu, kalian harus fokus dulu ke akurasinya teman-teman. Jadi ketika kalian udah bermainnya rapi dan kalian latihan tiap hari, sebenarnya itu speed kalian akan secara otomatis meningkat pelan-pelan teman-teman. Jadi akan otomatis. Nah, tapi untuk mempercepat itu, kalian bisa latihan tiap hari dengan cara menggunakan metronom. Jadi setiap hari kalian naikin tempo metronomnya makin cepat, dan lama-lama kalian akan ketemu kok, akan di situ kok, di level dimana kalian bisa ngebut kayak gitu. Jadi jangan khawatir, karena memang sekali lagi untuk bermain ngebut itu memang perlu kesabaran ya teman-teman. Dan kali ini di video ini aku akan ngasih ke teman-teman teknik yang wajib atau urgent banget kalian harus kuasai sekarang kalau kalian ingin secara cepat meningkatkan kecepatan melodi kalian. Nah, mungkin di sumber lain atau di video-video lain kalian akan nemuin ada banyak teknik ya yang harus kalian kuasai, tapi ini di video kali ini aku akan ringkas saja teman-teman. Jadi ini adalah teknik yang menurutku kalian harus kuasai dulu sebelum menguasai teknik-teknik lain ya. Ini teknik yang paling mendasar intinya. Oke, yang pertama itu adalah teknik picking kalian atau speed picking ya teman-teman. Nah, speed picking ini menggunakan alternate picking ya teman-teman. Bagi yang belum tahu, alternate picking itu adalah gerakan untuk memetik senar gitar dengan gerakan up down dan seterusnya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, itu penting banget kalian pelajari karena dalam bermain melodi kan kalian nggak mungkin akan downstroke terus kan, misalnya seperti ini, atau upstroke terus, ke atas terus. Iya, kalau melodinya lambat mungkin bisa ya, tapi kalau melodinya yang udah kecepatan tinggi, tangan kanan kalian akan keteteran teman-teman. Jadi maka dari itu kalian harus terbiasa metik gitar itu alternate picking. Jadi seperti ini. Nah, karena
Dengan alternate picking ini, semua akan terasa lebih mudah teman-teman. Misalkan contohnya seperti ini ya, ini yang pelan aja. Misalkan ada lick seperti ini. Kalau kalian pakai downstroke, nah itu akan berasa lebih capek teman-teman. Nah bandingkan kalau kalian pakai alternate picking, nah lebih santai kan? Seperti itu. Nah cara untuk melatihnya alternate picking ini, kalian fokus di tangan kanan dulu teman-teman. Jadi tangan kiri ini biarin dulu. Kalian matiin aja dulu senarnya, lalu kalian pilih mau senar mana aja boleh. Misalkan senar di sini ya. Jadi kalian gini aja terus. Naik turun aja terus. Tapi dengan catatan kalian harus pakai metronom ya teman-teman. Nah kalian harus pakai metronom teman-teman. Ini saya nggak pakai metronom karena saya nggak ada HP satu lagi. Jadi maaf ya, ini cuma contoh aja. Nah ketika kalian udah oke dengan speed ini, kalian naikin lagi speednya besoknya. Nah begitu terus setiap hari sampai kalian bisa speed picking cepat ya teman-teman. Anggap nih kalian udah terbiasa nih untuk alternate picking ya, untuk speed picking kalian udah terbiasa, baru kalian padukan dengan tangan kiri. Nah ini di video sebelumnya aku juga sudah sempat bahas ya teman-teman, cara sinkronisasi tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah di sini aku akan bahas lagi. Nah, untuk ngejar speednya, kalian sinkronisasi di sini tangan kanan tangan kiri, yaitu dengan kromatik aja teman-teman, yang simple aja. Misalkan dari sini, gerakannya dari fret 1, 2, 3, 4, lalu senar bawahnya juga 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi, kalian mulai dengan ritme atau tempo yang pelan dulu, nggak usah langsung ngebut. Jadi seperti ini. Setelah itu baru kalian percepat terus. Nah seperti itu. Nah jadi maka dari itu metronom itu sangat penting ya teman-teman. Ini kalian bisa download aplikasi metronom di HP, itu udah gampang banget. Nah dengan cara seperti itu, tangan kanan dan tangan kiri kalian akan sinkron. Dan nanti ketika kalian terapkan itu di dalam scale, akan terasa lebih mudah teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang kedua. Teknik kedua yang wajib banget kalian untuk kuasai agar kalian bisa bermain cepat, itu adalah legato. Nah, legato ini adalah teknik dimana ketika kita petik satu senar, itu ada beberapa nada yang akan kalian pencet. Bedanya sama yang tadi, alternate picking, itu kan satu pick, satu petikan senar itu satu nada ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah itu kan 4 kali pick kan. 2 dapat. Nah sedangkan legato itu adalah kalian pick 1 kali tapi 4 nada. Nah itu namanya legato teman-teman. Cara latihannya itu sama seperti tadi, gerakannya bisa dari senar 6, fret 1, 2, 3, 4. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk teknik yang ketiga itu adalah teknik palm muting teman-teman. Jadi palm muting itu adalah teknik dimana kita mute senar kita dengan cara menggunakan telapak tangan kita yang di sini. Jadi ini di tangan kanan. Apa tujuannya? Itu adalah supaya nadanya itu rapi ya teman-teman. Ketika kita nggak pakai palm mute dan kita main ngebut, itu suaranya pasti akan berantakan kan? Karena ada nada-nada yang harusnya nggak berdering tapi berdering. Nah ketika kita pakai palm mute, itu
suaranya akan jadi relatif lebih rapi. Nah, untuk palm mute ini sebenarnya bisa dilatih otomatis, karena itu akan sesuai dengan kebiasaan tiap hari, pasti akan terbiasa untuk menutup senar. Jadi aku akan contohin ketika kita nggak pakai palm mute itu suaranya seperti ini teman-teman. Misalnya aku main satu lick nih, ini nggak pakai palm mute ya. Nah kan nggak rapi kan. Nah kalau kita pakai palm mute, jadi perbandingannya seperti ini. Nah, jadi sedikit lebih rapi kan. Jadi di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Ini saya sharing pengalaman saya aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti pastinya saya akan jawab. Oke, mungkin sekian dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.